Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Namun sebelumnya saya akan memberikan sedikit penerangan, ya, kemarin belum lengkap saudara-saudara, tentang saat kita menyanyikan Shema Israel. Ketika kita nyanyi Shema Israel, saya katakan tangan kita ada di kepala. Nah itu yang tepat itu di mata, saudara. Mata kan kepala juga ya, jadi di mata. Begini saudara-saudara, ya. Kalau ada kacamatanya diangkat sedikit gini, ya. Kemudian ketika kita berkata Shema Israel, Yahweh, pada waktu kita berkata Yahweh, badan kita bungkukkan sedikit, ya. Ini Shema Israel, Yahweh, dibungkukkan badannya. Sambil sit-sitnya kalau pakai talit itu dipegang sit-sitnya, ya, ditaruh di dada. Sebetulnya pakai talit itu akan jauh lebih bagus, saudara, karena dia akan memperbaiki aura. Saudara bisa lihat materi saya tentang aura. Di situ ada seseorang yang pakai talit itu di kamera dengan kamera Kirlian, itu auranya bagus, ya, ketimbang yang tidak pakai. Nah untuk itu sekali lagi kita perlu belajar, ya. Orang bisa saja sih Shema Israel begini bisa saja, tetapi yang paling tepat itu pegang sit-sitnya, ya, sit-sitnya dipegang kemudian taruh di dada, taruh di mata. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad, gitu ya Bapak Ibu. Kita belajar, ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya. Dan saya yakin ini sit-sit ini kan kalau dihitung pakai angka gematria kan Yahweh Ehad, ya. Jadi kita memegang nama Yahweh, kita taruh di dada. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi saya ingin kita belajar khususnya yang ada di panggung ini. Ya, itulah sedikit masukan penerangan dari saya, jadi bisa lebih lengkap lagi. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan melihat materi saya pada malam hari ini. Di situ sudah saya tulis, ya, ada Sefer Mislei atau kitab Amsal, pasal 14 ayat 12 dan pasal 16 ayat 25. Saya akan bacakan ayat ini sebetulnya sama. Tetapi kenapa kok sampai diulang 2 kali, saudara? Karena ini tipu daya dari setan yang sekarang sedang digencarkan di atas muka bumi. Saya akan bacakan kitab Mislei atau Amsal 14, 12 dan 16, 25. Begini bunyinya. Ada jalan yang nampak lurus di hadapan seseorang, tapi ujungnya adalah jalan kematian. Ayat 25 pasal 16, ada jalan yang nampak lurus di hadapan manusia, tapi ujungnya ialah jalan maut. Tuhan sudah memberitahukan kepada kita tentang ujung dari jalan itu sendiri. Jalan ini bisa saja berbentuk peraturan, bisa saja berbentuk agama, bisa saja berbentuk kepercayaan, nampaknya baik. Tetapi ternyata ujungnya itu tidak membawa keselamatan.
Nah kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, kita tahu bahwa ujungnya itu menuju kepada keselamatan. Amin. Jadi ini yang harus kita pahami, saudara. Jangan sampai kita sudah susah-susah dari rumah datang ke Kehilat. Ternyata waktu kita mati, kita nggak selamat. Waduh, sia-sia banget ya. Kita sudah susah-susah, kita sudah meninggalkan segala-galanya, nampaknya kita baik, kita saleh, tapi ternyata ujungnya menuju kebinasaan. Nah, tipuan-tipuan apa saja yang setan sodorkan kepada manusia tanpa dia sadari. Yang pertama adalah setan mengubah nama dan mengubah hari. Penghapusan nama Sang Pencipta itu dimulai oleh nahas atau ular yang tidak pernah menyebut nama. Kalau saudara membaca di dalam kitab Bereshit atau Kejadian, bagaimana tragedi tentang jatuhnya Hawa dan Adam, maka di sana ular selalu mengatakan, tentulah Elohim berfirman. Dia tidak pernah menyebut nama, sampai manusia jatuh sekalipun, dia tidak menyebut nama. Artinya apa, saudara? Nama itu memang ditakuti oleh setan. Sehingga manusia dibuat sedemikian rupa, sampai nama Tuhan saja nggak ngerti, saudara. Kalau mungkin jemaat, saya maklum, saudara. Tapi kalau sampai seorang teolog, yang katanya punya gelar rentengan sampai 3 sampai 4. Tetapi ketika ditanya nama Tuhannya itu siapa, dia sebut nama asing, itu meleset, saudara. Dan ketika diberitahu, dia berdalih dengan bermacam-macam cara. Saya pernah bertanya kepada seseorang, dia ngeyelnya luar biasa. Selalu mengatakan, apalah artinya sebuah nama, Pak? Dan saya selalu mengatakan begini, karena dia katakan begini, ya kita ini kan di Indonesia, Pak. Kalau di Indonesia itu Yesus, kalau di Cina itu Yasu, kalau di Sumatera itu Jehovah katanya. Lah saya bilang, sekarang saya mau tanya, Anda ini kalau di Cina namanya ganti siapa? Kalau di Amerika ganti nama siapa lagi? Enggak dijawab, saudara-saudara. Tak kejar terus. Ayo jawab pertanyaan saya. Enggak dijawab, saudara. Ya sudah, enggak dijawab, ya sudah. Bagi saya selesai. Saya tidak akan melayani orang yang enggak niat, saudara. Itu artinya hanya mengada-ada dan mau bener dewe. Sampai saya bilang begini, karena dia mengatakan bahwa nama itu enggak penting. Saya selalu menggunakan kalimat klasik yang saya katakan, kamu punya sertifikat tanah enggak? Kalau punya bagaimana kalau sertifikat tanahmu ganti nama Lukas Sutrisno, saya yang bayar dan Anda yang simpan. Bagaimana? Tolong ditanggapi. Enggak ditanggapi, saudara. Lah inilah istilahnya orang Jawa bilang apa, saudara? Dablek, betul enggak? Ya, kalau sudah seperti itu ngapain saya terus tanggapi? Dia ngasih video-video, enggak saya lihat. Saya enggak nyaman dengan video-video itu. Jadi buat saya ngapain saya menghabiskan waktu dengan orang ini? Jadi setiap kali dia kirim, langsung saya delete. Dia kirim, saya delete. Enggak saya lihat. Capek-capek loh. Ya. Kenapa? Saya kalau sudah bicara nama, saya tegas, saudara. Enggak bisa main-main untuk masalah ini. Bagi saya, nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach itu harga mati. Enggak bisa tidak. Saya enggak peduli orang mau mengatakan saya apa, kayak emang gua pikirin. Itu prinsip
yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus punya sikap yang punya prinsip yang kuat. Sekarang kalau saudara lihat nama dan hari diubah. Dalam kitab Bereshit sampai kitab Wahyu atau kitab Gilyahna tidak pernah ada Sabat yang dihapus, tidak ada. Tetapi dunia Kristen menghapus Sabat, menggantikannya hari Minggu. Loh kalau gitu ibadah Minggu salah? Oh tidak salah. Sekalipun orang menganggap hari Minggu itu ibadah pemujaan Dewa Matahari atau Sunday. Oh saya tidak mau digiring opini masuk ke situ, saudara. Walaupun itu iya, yaitu hak mereka. Karena kalau saya mengakui bahwa itu untuk Dewa Matahari, mereka bisa mengatakan terus Saturday bagaimana? Itu kan juga untuk Saturnalia. Jadi saya nggak mau digiring ke situ. Yang saya mau adalah kitab suci menghapus Sabat atau tidak. Orang mau ibadah hari Minggu, boleh-boleh saja. Mau ibadah hari Rabu seperti sekarang, boleh-boleh saja. Mau ibadah tiap hari, boleh saja. Karena di dalam kitab Ma'aseslihim atau kisah para rasul, ibadahnya tiap hari loh. Dan itu tidak salah. Yang salah karena menghapus Sabat. Paham Bapak Ibu? Jadi harinya dihapus. Kematian Yesua pun hari Jumat. Lah kalau Jumat mati, hari Minggu bangkit, lah apa sudah 3 hari 3 malam? Ya kan? Kan belum, kenapa dipercaya? Jadi ini setan berusaha untuk mengubah nama dan hari. Nah ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Karena kalau tidak, waduh ya kita repot. Akhirnya apa? Kita mengikut suatu kepercayaan berdasarkan kata banyak orang. Kita mengikut kepercayaan berdasarkan apa kata sinode. Kita mengikut satu kepercayaan berdasarkan guru-guru yang ya saya katakan guru palsu. Karena apa? Karena di zaman akhir ini setan itu sedang menggencarkan kekuatan yang terakhir sehingga orang yang tadinya mengenal nama Bapa bisa menolak nama Bapa. Coba sekarang kalau misalnya nih, saudara yang lagi menggebu-gebu tentang nama Bapa Yahweh, kemudian ada orang berkata, kamu jangan panggil nama Yahweh ya. Ngotot enggak orangnya pasti? Ngotot, pasti. Oh tidak bisa kan gitu saudara. Tapi setan tidak menggunakan cara kasar seperti itu. Ketahuan. Tapi dia menggunakan cara yang halus, yang berhasil dia terapkan untuk orang Yahudi. Yaitu apa? Coba lihat tuh orang Yahudi saja tidak memanggil nama. Loh kamu kok berani panggil nama? Berarti kamu kan lebih Yahudi dari orang Yahudinya sendiri. Wow, akhirnya kita, oh iya juga ya. Oh mereka saja tidak mau panggil kok kita panggil. Goblok juga kita. Kan begitu saudara. Tapi sebetulnya itu adalah penipuan yang besar. Karena kitab suci justru memerintahkan kita memanggil. Di dalam kitab 1 Tawarikh atau Difre Hayamim Aleph, pasal 16 ayat 8, Mazmur atau Tehillim 105 ayat 1, di dalam kitab Yesaya juga mengatakan dengan kalimat yang sama, Hodula Yahweh kirubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Panggillah namanya. Lah kalau panggil nama itu harusnya ya nama yang dipanggil, bukan Hashem. Saya pernah punya teman, sampai sekarang pun saya masih berteman, dia orang Singapura, ya, dan dia setiap kali
WA sama saya, selalu dia mengatakan Baruk Hashem. Baruk Hashem, selalu begitu, saudara. Dan saya sempat ngomong, kenapa sih kok tidak panggil nama Yahweh? Ya habis orang Yahudi sendiri kan tidak panggil nama, kan? Ya udah, enggak apa-apa, itu haknya dia. Ketika dia datang ke Magelang, saya tanya, kamu mau tunduk sama Rabi atau tunduk sama Nabi? Dia bilang, oh saya tunduk sama Nabi, yang benar. Iya, sekarang kalau Nabi itu bertentangan dengan Rabi, bagaimana? Ya kita tetap tunduk sama Nabi. Oke, you selalu mengatakan Baruk Hashem, Baruk Hashem. Itu enggak ada loh di dalam kitab suci yang memerintahkan begitu. Justru yang kitab suci perintahkan adalah panggil nama. Tak tunjukin ayatnya. Akhirnya dia mau nurut, saudara. Dan saya bersyukur, orang yang seperti ini namanya orang rendah hati. Bukan bagak, tahu bagak, saudara, tegar tengkuk. Ya. Nah itu kan orang yang tidak mau diperbaiki sesuai dengan firman Tuhan. Saya memang di dalam menyampaikan, itu saya tidak banyak menggunakan kalimat-kalimat Ibrani. Tapi bukan berarti saya tidak mengerti pola Ibrani. Karena saya juga mempelajari pola Ibrani, saudara. Nah, berkaitan dengan nama, kita lihat di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 19 ayat 21 sampai 22. Dikatakan demikian. Sebab itu para imam kepala, orang-orang Yahudi berkata kepada Pilatus, janganlah menulis raja orang Yahudi, tetapi dia berkata, akulah raja orang Yahudi. Pilatus menjawab, apa yang telah kutuliskan, aku telah menuliskannya. Kenapa di sini imam-imam dan orang-orang Yahudi meminta supaya jangan ditulis Yesua orang Nazaret, raja orang Yahudi? Kenapa tidak boleh berkata begitu? Karena kalau dia mengatakan seperti itu, dalam arti ditulis seperti itu, maka inisial nama Yahweh akan muncul. Tapi kalau akulah raja orang Yahudi, depannya aku. Berarti depannya Alef, betul gak saudara? Aku itu ani, ya, itu aku. Berarti bukan lagi YHWH. Paham Bapak Ibu? Sehingga setan berusaha untuk membuat namanya itu hilang. Di dalam kitab Yohanan pasal 19 di ayat 19 itu dikatakan ada 3 bahasa. Yang paling atas itu bahasa Ibrani, yang tengah itu adalah bahasa Yunani, dan yang bawah adalah bahasa Latin. Yang di atas, Yeshua HaNazrit wa Melech HaYehudim. Kemudian yang di bawah, yang tengah, Yesus ho Nazoraios ho Basileus ton Yudaion. Sementara yang di bawah sendiri, itulah yang terkenal dengan kalimat Inri, Yesus Nazarenus Rek Yudairum. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di sini, maka sangat jelas teks Ibrani dikatakan Yeshua HaNazri wa Melech HaYehudim. Nah, tetapi kuasa kegelapan itu terus mengejar kalau orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam yang berusaha untuk mengubah nama itu gagal karena Pilatus tidak mengizinkan. Ini saya surprise banget ya Bapak Ibu. Dia minta supaya namanya diganti. Jangan Yesua orang Nazaret, raja orang Yahudi, tapi diganti akulah
raja orang Yahudi. Dan kenapa Pilatus kok bisa ngomong, apa yang telah aku tulis biarlah tertulis. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa Pilatus itu tunduk kepada orang-orang Yahudi atau massa yang mendesak dia untuk tetap bisa disalib. Dan Pilatus menyerah. Ya sudah, karepmu mau salib, saliblah dia. Kamu sendiri yang akan menanggung dosanya. Dia mencuci tangan dan berkata, siapa yang akan menanggung dosa orang ini? Mereka teriak-teriak, tanggungkan dosa itu kepada kami dan anak cucu kami, keturunan kami. Pilatus kalah. Tetapi kali ini Pilatus tidak bisa kalah, saudara. Apa artinya kok sampai Pilatus tetap bertahan dengan teks Yesua orang Nazaret, raja orang Yahudi? Siapa yang membuat mulut Pilatus itu bersikukuh? Saya yakin itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Artinya apa? Kalau orang-orang Yahudi sudah tidak lagi bisa memberitakan kebenaran, aku pakai orang luar untuk menyatakannya. Bayangkan saudara, seharusnya orang-orang percaya di seluruh Indonesia panggil nama yang benar. Tapi faktanya mereka tidak mau, mereka nikmat berjinah secara rohani. Dan Bapak Yahweh pakai siapapun orangnya, bahkan orang bodoh yang tidak sekolah, yang tidak punya titel pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan mereka yang katanya punya titel. Jadi apa yang menjadi rancangan dari Bapak Yahweh tidak bisa dihentikan oleh kekuatan manusia manapun. Faktanya, orang berusaha untuk menutup nama Bapak Yahweh dengan berbagai macam seminar-seminar yang nampaknya benar, tetapi toh bola salju tentang nama Bapa itu tidak bisa dihentikan. Bola itu menjadi semakin lama menjadi semakin besar. Dan siapapun yang berani menahan bola salju itu, maka akan dilibas oleh bola salju itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat sampai sekarang pun setan berusaha untuk menghambat dengan mengatakan Yesua Hanasrit wa meleh. Salah itu, enggak ada wa meleh. Ngeri sekali bukan? Wa meleh itu enggak ada, yang ada meleh. Ya saya katakan orang yang seperti itu enggak ngerti tata bahasa Ibrani. Maaf, saya enggak peduli dia sekolah setinggi apapun, enggak ngerti, ya. Karena sama seperti bahasa Inggris ada to be, MSA, itu to be. Begitu juga dengan bahasa Ibrani ada yang namanya hakibur, itu juga sama seperti to be, saudara. Jadi kalau dikatakan wameleh itu benar. Sekarang kita lihat satu bukti. Saya pertunjukkan tentang ensiklopedia dunia. Ya, ini saya katakan setan berusaha menghapus nama Yahweh dengan cara yang nampaknya benar, sehingga tulisan di kayu salib tidak membentuk huruf Yahweh. Nah, ini saya tunjukkan ensiklopedia dunia. Ini ada namanya, saya ambil di kalimat Nasrani, kurung buka sekte. Saudara tahu, dulu ada yang namanya sekte Esseni. Dan mereka disebut Nasrani karena diambil dari kata Nazaret. Dan itu oleh orang-orang Yahudi dianggap sekte karena pengikutnya Yesua.
Tapi jangan kita ikutin apa yang dikatakan orang-orang Yahudi, memang dia anti dengan Yeshua. Betul nggak Bapak Ibu? Sama seperti sekarang, orang-orang yang anti dengan nama Yahweh, yaitu kaum Alahisme, ya, kaum Alahisme, itu selalu mengatakan, oh ini kelompok Yahweisme. Jadi kalau saya ngomong Alahisme nggak boleh, tapi dia nyebutnya Yahweisme, enak aja lu ngomong. Ya, saya katakan bahwa kelompok Alahisme ini, dia selalu menuduh seolah-olah pengagung Bapa Yahweh itu sesat. Tapi kalau ngomong sesat kok Anda sebut-sebut haleluya, nggak fair dong. Kalau Anda memang anti dengan nama Bapa Yahweh, ya jangan ngomong haleluya. Dia kan Alahisme, ya harus panggilnya alhamdulillah. Ya, itu baru benar, saudara. Ya. Saya betul nggak? Alhamdulillah itu sama dengan haleluya. Sama, alhamdulillah. Itu kan segala puji bagi Allah. Sama seperti haleluya. Halelu itu pujilah, Yah itu Yahweh. Haleluya, pujilah Yahweh, sami mawon. Jadi kalau Anda menolak nama Yahweh, ya jangan ngomong haleluya. Begitu. Sekarang kita lihat di sini, ya. Saya bacakan di sini. Untuk agama Nasrani, sekte Nasrani dari bahasa Ibrani Notsrim, ya. Itu ditulis dengan nun, waw, sade, res, yod dan mem. Ya. Inggrisnya Nasarin, Aramaik Nasraya. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Nah, etimologi dan terminologi. Sekarang saya dekatkan ke nama yang di atas kayu salib. Nah, ini saudara. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dengan demikian sebutan di atas kayu salib Inri yang biasa diartikan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, dapat pula diartikan Yesus sang tunas, Raja orang Yahudi. Dalam bahasa Ibrani, Yeshua Hanotsri Wamelech Ha-Yehudim. Jadi kalau saya mengatakan Wamelech, itu salah enggak? Salah atau tidak? Ya tidak, saudara. Itu justru kalimat yang benar. Kalau wanya enggak ada malah salah. Ya. Coba saudara perhatikan ayat yang di atas itu, ayat dari ayat 20 ya. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu. Karena tempat di mana Yeshua disalibkan berada di dekat kota. Dan itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Ya, itu jelas sekali. Sebab itu para imam kepala orang-orang Yahudi berkata kepada Pilatus, janganlah menulis Raja orang Yahudi, tapi dia berkata, akulah Raja orang Yahudi. Saya garis bawahi. Pilatus menjawab, apa yang telah kutuliskan, aku telah menuliskannya. Artinya Pilatus mau mengubah atau tidak? Tidak. Pilatus saja tegas. Masa kita yang percaya Tuhan gak setegas Pilatus, saudara? Ya. Jadi kita harus pahami bahwa prinsip ini itu tidak boleh diubah. Kita bukan nyontoh siapa-siapa, tapi kita ngikutin apa yang kitab suci tulis. Sekarang kita lihat ya di kitab Yesaya pasal 24 ayat 6. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu memang sudah dari sononya. Saya tanya, di ayat dan pasal mana, kitab apa
yang mengatakan orang Yahudi punya sesembahan yang bernama Allah. Tidak pernah ada, saudara. Tetapi kalau saya mau tunjukkan ada kalimat yang dekat dengan kata Allah, tetapi L-nya satu, sebetulnya L1 dan L2 itu sama saja. Kalau saudara lihat di terjemahan Google Translate, saudara masuk ke bahasa Indonesia, kemudian ke bahasa Arab. Tulis Muhammad dengan M1 dan Muhammad dengan M2, itu tetap tulisan Arabnya sama saja. Enggak berubah, saudara. Sama seperti kata Allah. Allah itu di dalam Yesaya 24 ayat 6 itu artinya kutuk. Ya, itu sudah saya tuliskan di atas ya. Alef, Lamed, He, itu dibaca Allah. Ya, saya enggak perlu bacakan. Yang jelas ayat ini jelas mengatakan bahwa Allah itu dalam bahasa Inggris dikatakan curse. Curse itu artinya kutuk, saudara. Dan bukan cuman itu saja, tetapi ada lagi ya, kata hak Allah. Ini juga ya, kata hak Allah itu artinya adalah pohon ek ya, yang kemarin saya sudah sampaikan. Kemudian kita lihat lagi, nah ini. Saya tunjukkan kepada saudara bahwa kadangkala kita ini kebingungan dengan istilah iblis dan satan. Nah ini saya akan luruskan supaya saudara bisa paham. Ayo kita baca terlebih dahulu di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu pasal 12 ayat 9. Saya akan bacakan untuk saudara. Dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua, yang disebut si iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi, dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Sekali lagi saya katakan bahwa penyebutan kalimat iblis itu tidak tepat. Karena kalimat iblis itu hanya ada di Quran. Surat Asyad, surat Ar-Rahman, dan surat Al-Hijr. Dan di situ dikatakan iblis adalah makhluk yang dibuat dari api. Padahal dalam teologi Ibrani tidak pernah ada makhluk yang dibuat dari api. Dan kitab suci kita yang selalu ditulis iblis itu tertulis dengan kalimat shin tet nun atau satan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah sekarang bagaimana dalam kitab Wahyu ini? Kita ketemu kata iblis dan satan. Nah di situ saya tunjukkan yang disebut iblis itu dari kalimat malshin. Sementara setan itu tetap ditulis wasatan. Tetap shin, tet, nun, saudara. Nah si iblis itu yang diambil dari kata malshin, itu artinya adalah penuduh. Ya, ini kan kalimatnya saya taruh di bawah. Dan ternyata kata iblis itu adalah penuduh. Karena kalau saya suruh menerangkan atau saya minta penerangan dari orang lain, iblis itu bagaimana, satan itu bagaimana, bingung dia, saudara. Karena itu sama-sama makhluk yang melanggar firman Tuhan. Tapi iblis itu itu ya sebetulnya satan, tetapi dia penuduh, ya. Jadi kita nggak pakai kalimat itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya, jadi kita tidak menggunakan istilah iblis, tapi menggunakan kalimat satan.
Tidak ada orang keiblisan. Ada orang keiblisan? Nggak ada, adanya orang kesetanan. Ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, merayakan hari raya yang tidak diperintahkan, tetapi yang diperintahkan malah dihilangkan. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, ada sebuah keanehan. Entah saya tidak tahu siapa yang memulai gambar ini, saudara. Saya nggak tahu kok jadi viral kemana-mana. Ya, seolah-olah itu baik. Saya bilang ini gambar ini ngawur, saudara. Mana ada kain kafan dicantelke di salib yang diberdirikan. Ada enggak? Enggak ada. Ketika Yesus mati, kain kafan baru dikafanin, setelah itu dikubur, dimasukkan ke dalam gua. Tidak pernah ada diceritakan kain kafannya dicantelke di kayu salib, lalu kayu salibnya diberdirikan. Enggak ada itu, saudara. Makanya saya bingung ini gambar ini yang memulai siapa? Kok ya orang ikut-ikutan gitu loh. Sering kan saudara lihat gambar kayak begitu? Pernah nggak saudara curiga atau cuma hanya diem saja? Saya curiga, saudara. Ini gambar ini nggak benar. Sejak kapan kain kafan dicantelke di kayu salib? Sampai kena angin kiwir-kiwir kayak gitu. Nggak ada, saudara. Ini kan ngarang namanya. Jadi gambar ini, mohon maaf kalau saya katakan, ini jelas sesat. Nggak ada soalnya. Makanya tak kasih tanda tanya. Ini sopo sing nyantelke di kayu salib, saudara. Betul nggak? Tapi kok ya viral sampai seluruh dunia pakai gambar begitu, saudara. Kalau saya nggak mau, ini kan buat contoh, makanya tak tuduh ke, ya. Sampai di sini paham, saudara? Hari raya yang tidak diperintahkan malah dirayakan. Jumat Agung, ada nggak Jumat Agung di kitab suci kita? Nggak ada. Perayaan kenaikan Isa Al-Masih, ada nggak kita diperintahkan? Lah Isa Al-Masih saja salah kok. Ya, saya sudah memberi penerangan tentang siapa itu Yeshua HaMashiach dan siapa Isa Al-Masih. Dulu memang pemahaman saya pikir sama. Tapi setelah saya mempelajari lebih dalam, Isa Al-Masih dan Yeshua HaMashiach itu beda. Ya. Jadi kita perlu belajar terus, saudara. Saya ingin Bapak Ibu Saudara yang di sini maupun yang di rumah, belajarlah untuk membuka hati, memiliki space yang lebar, supaya pengajaran-pengajaran yang sehat dan benar saudara bisa terima, sekalipun itu bertentangan dengan orang pada umumnya. Amin, Bapak Ibu. Sama seperti masalah perjamuan kudus. Ya, kita di sini setahun sekali, bukan? Dulu kita lakukan berapa? Tiap bulan, ya, di minggu pertama. Tapi karena saya pelajari dan ternyata memang tidak pernah ada perjamuan kudus yang dilakukan tiap minggu atau tiap hari, ya saya harus menyampaikan. Walaupun reaksinya saya dimusuhi. Ya toh? Ya enggak masalah dimusuhi, saudara. Yang penting saya sudah menyampaikannya. Sekarang pertanyaannya spiritnya dari mana? Makanya saya katakan bahwa, saya kan pelajari, kenapa sih ada perjamuan kudus kok tiap hari itu sumbernya dari mana? Akhirnya ketemu bahwa itu adalah pemujaan dewa anggur, omofagia. Nah, dipelintir-pelintir katanya Pak Lukas mengatakan perjamuan kudus itu omofagia atau pemujaan dewa anggur. Ini dibolak-balik enggak karuan. Kalau kamu merayakan tiap hari, nah itu sama dengan orang yang merayakan omofagia. Ngerti enggak Bapak Ibu?
Sampai di sini paham? Kita mesti pinter gitu loh. Wong kita diajari yang benar, karena saya ingin supaya iman kita itu jelas sesuai dengan kitab suci. Bukan apa kata banyak orang. Kita harus terus belajar. Saya itu sampai hari ini hati saya terbuka lebar. Space saya itu lebar sekali hatinya. Kenapa? Karena begitu ada pelajaran baru, jangan buru-buru ngomong sesat. Nanti malu. Kalau ternyata itu sebuah kebenaran. Paham Bapak Ibu? Tapi saya cerita deh, kepada banyak teman-teman saya katakan, saya itu bangga loh lihat Kehilat Aleph Tau. Karena waktu dulu kan tim Perjamuan Kudus baru pamer kan, ngomong sama saya, Pak, saya baru punya seragam Perjamuan Kudus yang baru. Nanti bulan depan seragam kita beda. Saat itu saya katakan, bulan depan tidak ada Perjamuan Kudus. Karena Perjamuan Kudus setelah saya pelajari cuma setahun sekali dan itu pun di hari raya roti tidak beragi. Lalu jawabnya apa? Oh ya sudah, kalau memang itu sebuah kebenaran, ya enggak apa-apa. Kita ikutin aja. Good, luar biasa, saudara. Jadi kita perlu terus membuka wawasan supaya kita paham. Sekali lagi, apa yang tidak tertulis, ya kita enggak usah lakukan. Ya. Seperti yang kemarin orang banyak mengucapkan, ya, selamat hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Saya kadang bingung, saudara, saya jawab bagaimana, karena yang ngasih itu kan banyak. Saya mau ngomong, oh Isa Al-Masih itu salah, nanti dianggapnya kok nyerang, ya. Ya saya cuma ngomong ya terima kasih, tapi saya tidak merayakannya. Nah baru saya pakai konten saya sendiri, siapa itu Isa Al-Masih. Berarti mereka bisa lebih jelas saya menerangkannya. Paham Bapak Ibu? Ya, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Yang ketiga, setan bisa merasuki manusia. Hati-hati jika saudara berhadapan dengan mereka. Artinya apa? Setan itu bisa pakai orang yang nampaknya rohani untuk menyesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Difra Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh pasal 21 ayat pertama dikatakan, dan setan bangkit melawan Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sekarang pertanyaannya, apa salahnya sih menghitung? Namanya juga punya tentara, sebagai pimpinan kan wajib menghitung. Siapa yang hidup, siapa yang mati. Tapi karena perintah ini bukan dari Tuhan, perintahnya dari setan, maka tidak berkenan, saudara. Apalagi kalau itu menyangkut masalah prinsip dasar. Itu sangat jelas tidak boleh. Mose saja tidak sampai masuk ke Kanaan. Hanya karena masalah bicara sama gunung batu dan mukul gunung batu. Itu saja enggak ada sangkut pautnya dengan nama. Bapak Yahweh bilang stop kamu di sini. Enggak bisa masuk ke Kanaan. Ya. Nah itu sebabnya saya katakan, kita ini banyak dipelintir-pelintir. Kita lihat pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, ada baptisan kanak-kanak. Di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, anak-anak itu dibaptis. Enggak pernah ada. Anak-anak itu dibaptis setelah mereka paham, mereka ngerti bahwa saya butuh keselamatan melalui darah
Yesua. Karena kitab suci mengatakan barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Lah nek bayi kapan percayanya? Ngomong saja belum bisa. Betul enggak Bapak Ibu? Makanya Yesua waktu bayi tidak dibaptis. Tetapi diserahkan. Dengan penyerahan maka tidak ada energi kegelapan yang bisa menjamah anak itu. Makanya kita harus sungguh-sungguh kalau memang saudara punya anak masih bayi, serahkan bukan dibaptis. Supaya kalau anak itu mati, dia selamat karena sudah menjadi milik Bapa Yahweh. Jadi baptisan kanak-kanak itu meleset, saudara. Lebih meleset lagi, bukan ditenggelamkan, tapi dikucuri air. Baptis itu diambil dari teks Yunani, dari kata baptizo. Sementara diguyur air itu proskusis. Ya, dipercik itu proskusis. Yang betul itu diguyuri air itu proskusis. Sementara yang dicipratkan itu adalah rantizo. Ya, dicipratkan, sprinkle, itu rantizo. Jadi dari formula air saja itu jadi nyimpang, saudara. Yang benar itu ditenggelamkan karena apa? Kata baptis itu artinya ditenggelamkan. Kan lucu misalkan gini, saya tenggelamkan kamu. Kan lucu saudara. Bagaimana? Emangnya tenggelamkan dicipratin. Ciprat sama tenggelam itu beda. Ya. Harus paham. Terus ada lagi, baptisan pakai bendera. Kebut pakai bendera. Ada enggak di kitab suci kita? Enggak ada. Itu kan rekayasa manusia saja. Padahal yang namanya baptisan itu adalah meterai kepemilikan. Lah dulu kita diikat dalam nama siapa? Ini mesti jelas saudara. Kenapa saya cerewet dalam masalah ini? Karena ini menyangkut keselamatan. Karena kitab suci mengatakan barang siapa dibaptis akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi saya cerewet memang masalah ini. Karena ini menyangkut keselamatan. Baptisan pun kenapa harus pakai air? Kok enggak dikebut-kebut saja, saudara? Seperti ini, kenapa harus ditenggelamkan? Lah, kita jawab kenapa harus air dan kenapa harus ditenggelamkan. Air itu adalah sumber kehidupan. Ya. Air itu bahasa Ibraninya adalah mayim, yod, itu mayim. Dan angka gematrianya 90. Jadi orang dibaptis dengan air itu dimeterai menjadi milik Bapa Yahweh atas namanya. Ya. Kemudian angka atau kalimat apa yang nilainya 90, yaitu golim. Ya, golim itu artinya penebus. Nilainya juga 90. Saudara lihat yang kedua, golim. Ya, kamu telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Kemudian angka 90 itu kalimat apa selain golim? Yaitu melech. Melech itu artinya raja. Karena kita dikatakan kamu adalah imamat yang rajani. Jadi kalau saudara ini saya katakan Anda itu adalah imamat yang rajani, benar gak? Betul. Kalimat imamat yang rajani berarti saudara punya kuasa.
Lah saudara punya kuasa kok sama setan saja takut. Lah ini kan parah saudara. Katanya mau aku anak raja, nyanyinya aku anak raja, lompat-lompat. Tapi begitu malam gelap sedikit ketakutan lari. Lah anak raja apa? Ya saudara, anak raja kok setan takut. Sekarang kamu tanya, siapa di sini yang takut sama setan? Angkat tangan. Yang takut sama setan. Ada yang takut setan? Enggak ada, wah hebat. Luar biasa. Sekarang siapa yang berani lawan setan? Angkat tangan. Wah, haleluya. Nah yang tidak angkat tangan, takut apa berani? Ya, paling dia blok karepmu, aku emang ngomong takut kayak berani, emang gua pikirin. Kenapa? Anda pasif berarti. Ingat saya beritahu, saudara adalah imamat yang rajani. Saudara sudah dibaptis, sudah termeterai milik Bapa Yahweh. Jadi kalau milik Bapa Yahweh, saudara harus berani ngelawan setan, saudara. Saya kan bolak-balik ngomong toh, lah kayak kuntilanak itu wong sisiran saja tidak bisa. Kok saudara takut? Saya bukan melecehkan, tidak, tapi saya mau memberikan realita. Kita sebagai orang beriman, itu seharusnya tidak boleh takut dengan setan. Amin. Memang untuk mengusir mereka kita harus punya keberanian. Enggak ragu, saudara. Karena setan itu ibarat seperti anjing. Walau kita ragu ya dijagrak, saudara. Ditatek. Tapi kita harus berani, maka setan akan lari dari kita. Sekarang kita lihat yang berikutnya, saudara. Kenapa harus ditenggelamkan? Karena waktu ditenggelamkan itu simbol dari dikuburkan. Di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 12. Dengan dikuburkan bersama dia dalam apa? Dalam apa? Baptisan. Bersama dia pula kamu telah dibangkitkan oleh iman daya kerja Elohim yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kenapa harus ditenggelamkan? Karena itu simbol dari mati, dikubur. Nah, kemudian orang ngomong, Pak, tapi baptisan itu kan simbol. Justru yang namanya simbol itu harus tepat. Amin, saudara. Jangan simbol aspal, asli tapi palsu. Orang bilang yang penting kan itu hanya simbol. Jadi mau dipercek, kayak mau dikasih kebut bendera, kayak sama saja wong itu simbol. Saya katakan yang namanya simbol itu harus tepat. Sama seperti Indonesia simbolnya apa? Burung Garuda. Nah burung Garuda pun itu banyak sekali simbol di situ. Buntutnya itu ada 8. Sininya bulu yang ada di leher ada berapa? Berapa? 45. Ya. Kemudian sayapnya ada berapa? Nah, semua ada simbolnya. Burungnya pun Garuda. Sekarang saya mau tanya, bagaimana kalau burungnya tak ganti burung gagak? Bisa nggak itu sebagai simbolnya negara Indonesia? Nggak bisa. Itu penghinaan malah, saudara. Sekarang nggak usah burung gagak deh, burung Garuda. Tapi kepalanya dienggok ke tempat yang lain. Salah, nggak bisa, bukan simbol lagi. Atau bulunya tak cabut satu, sudah bukan simbol. Karena yang namanya simbol itu harus tepat sesuai dengan firman Tuhan. Paham saudara? Waktu ditenggelamkan itu dikubur bersama siapa? Yesua. Tapi ketika kita dikubur dalam nama asing.
nama asing, makanya harus diperbaiki, saudara. Sama seperti ibarat orang yang kawin, pasti punya akte perkawinan. Lah tapi namanya kok salah, nama aktenya. Lah ya kudu dibenekke, betul enggak Bapak Ibu? Karena apa? Itu sudah konsep. Tidak bisa diganggu gugat. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Tipuan dari kuasa kegelapan yang berikutnya. Yang keempat, yaitu setan menciptakan pertengkaran di antara sesama pengagung Bapa Yahweh. Dengan cara apa? Menggosip, saudara. Padahal kitab suci mengatakan, memang kalau saya lihat ya, kata bertengkar atau pertengkaran itu banyak banget di kitab suci, saudara. Artinya apa? Artinya manusia kecenderungan untuk bertengkar itu sangat tinggi, saudara. Semangat bertengkarnya itu luar biasa tinggi. Siapa di sini yang senang bertengkar? Ayo angkat tangan. Ada? Yang senang bertengkar gitu loh. Sekarang siapa yang senang berdamai? Angkat tangan. Wah, harusnya begitu, saudara. Senang berdamai. Karena orang yang suka berdamai, dia akan membuka tingkap-tingkap langit untuk membuat mujizat itu datang dalam hidup saudara. Tapi kalau bertengkar, marah-marahan, getak-getakan, kok berharap mujizat? Mustahil. Kenapa? Karena pertengkaran itu merusak aura yang baik. 1 Timotius 3 ayat 3 dikatakan, bukan yang suka mabok, bukan pemberang, bukan yang tamak akan keuntungan, sebaliknya yang lemah lembut, yang tidak suka bertengkar, yang tidak cinta uang. Perhatikan, yang tidak suka bertengkar. Ini syarat untuk melayani, saudara. Kalau orang melayani tapi senang bertengkar, itu melanggar apa yang disampaikan oleh Paulus. Kemudian 2 Timotius 2 ayat 24. Dan seorang hamba Tuhan seharusnya lah tidak bertengkar, melainkan berlaku ramah kepada semua orang, cakap mengajar, sabar. Dikatakan apa? Tidak bertengkar. Ini baru hamba Tuhan loh. Apalagi status saudara adalah seorang mempelai. Jadi kalau seorang mempelai, itu artinya apa? Jabatan saudara itu tinggi sekali di hadapan Tuhan. Kalau saudara senang bertengkar, mana ada orang yang mau ikut iman kita? Enggak akan mau, saudara. Omongannya enggak enak, enggak akan mau. Sama seperti dulu kan saya pernah cerita. Ada orang yang mau mengagamakan saya keluar dari agama yang saya miliki atau kepercayaan saya miliki. Tapi orang itu omongannya sengak, nganjing-nganjingkan. Ya. Waduh lah saya bilang, saya jawabnya begini, saya itu sebetulnya tertarik loh dengan agamamu. Aku mau pindah. Tak gituin, tapi hari ini saya enggak jadi pindah. Saya takut mental saya berubah kayak kamu. Tak gituin, saudara. Artinya apa? Tak angkat, tak banting, saudara. Masuk mau istilahnya mau nginjili saya. Lah kok ngonek-ngonek ke binatang segala. Ya saya angkat saja, oh aku sakjane tertarik loh dengan agamamu. Agamamu itu hebat, tapi enggak jadi hari ini. Karena saya takut jadi ketularan, jadi punya mental macam kayak kamu. Maaf ya, saya enggak jadi. Kita enggak pernah saling ketemu, kenal juga tidak, tapi ucapanmu sangat buruk. Langsung tak bales pakai penginjilan lagi, enggak bales dia. Makanya
Kalau apa-apa itu pakai etika, ya, nggak pakai etika main teronjol saja, binatang buas dikeluarin semua. Emangnya ya sudahlah, supaya saya nggak jadi binatang buas, aku tak ikut kamu. Ya nggak mungkin, betul nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin, malah nggak simpatik, itu loh. Jadi janganlah kita menjadi manusia yang gampang bertengkar. Titus 3 ayat 2. Dengan tidak menghujat siapapun, tidak suka bertengkar, baik hati sambil menunjukkan segala kelemah lembutan kepada semua orang. Pertengkaran itu tidak boleh, saudara. Saya hanya mengajukan kebenaran. Diterima syukur, tidak diterima juga tetap haleluya. Amin. Enggak perlu misalnya saya harus marah, saya memaki-maki orang itu, enggak perlu, karena ketika dia menolak, yang ditolak itu bukan saya, tetapi firman yang saya sampaikan. Ngerti enggak Bapak Ibu? Jadi kalau dia memaki-maki, lah ngapain kita sakit hati? Ngerti? Yang ditolak kan Tuhan, kok kita yang sakit hati, ya biar saja, nanti kan Tuhan yang, banyak kok orang-orang yang menghina terus akhirnya bertobat, banyak saudara. Jadi yang terpenting itu sekarang adalah kita lakukan apa yang menjadi porsi kita, enggak usah berantem, kan kalau seperti ini kan lucu saudara. Makanya kemarin saya sedikit menyinggung masalah bertengkar, gambar utamanya adalah gambar kucing, saudara. Ya, makanya itu untuk shock terapi. Jadi kalau orang yang senang bertengkar itu sama seperti, nah, ya, makanya jangan gampang bertengkar, saudara. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, sekarang ada pengajaran jemaat untuk menjadi orang egois dan menjadi orang yang disebut greedy people. Tahu greedy people? Orang yang rakus, saudara. Yaitu apa? Jangan memberikan perpuluhan. Sekarang kan banyak tuh pendeta-pendeta yang seperti itu. Saya kasihan sebetulnya, itu pendeta nggak ngerti dunia alam roh. Yang pertama itu. Dan yang kedua, dia ngajarin jemaat untuk supaya mendatangkan bencana. Karena orang kalau dia mengembalikan perpuluhan, itu secara hukum, the law of attraction, atau hukum daya tarik menarik, saudara itu dicap oleh alam semesta sebagai orang yang kaya. Karena kalau orang kaya, itu mengembalikan perpuluhannya enggak berat, saudara. Lawang kaya kok. Saya bahkan berdoa, orang-orang yang mengembalikan perpuluhan supaya dia bisa mengembalikan ratusan juta. Karena dengan sendirinya kalau saudara mengembalikan ratusan juta, berarti pemasukannya pun akan besar. Betul nggak Bapak Ibu? Loh saya pun berdoa lah untuk saya sendiri. Apa saudara pikir saya tidak mengembalikan perpuluhan? Saya tetap mengembalikan. Cuman saya mengembalikannya ke sinode. Ya. Dan kita ikutin prosedur apa yang kitab suci tulis. Sebetulnya saya sudah pernah menyampaikan itu, ya, itu kurang lebih berapa tahun yang lalu ini ya, 7 tahun yang lalu saudara. Nah ini, 7 tahun yang lalu. Judulnya Angka 9 yang penuh misteri dan mujizat. Itu yang nonton sudah 20.000 orang. Tentu lebih ya, 20.000 orang lebih. Nah di situ saya menerangkan tentang persepuluhan. Nah malam hari ini tentu saya tidak akan menerangkan kembali. Ya, karena kalau ini diterangkan jadi panjang lebar. Tetapi kita harus tahu bahwa jangan dikira kalau saudara tidak mengembalikan, saya menggunakan istilah mengembalikan. Karena apa?
itu bukan hak kita, saudara. Itu adalah haknya Tuhan. Ya. Tapi tidak ada salahnya saya akan sedikit, mumpung ini masih ada kesempatan waktu, ya. Coba saudara buka di dalam Matius 22 ayat 21. Karena ada seorang pendeta yang mengatakan, dalam perjanjian baru itu sudah tidak ada perpuluhan. Siapa bilang? Kasihan amat Pak Pendeta ini, sampai enggak paham ucapannya Yesua. Ya. Coba kita baca, Matius 22 ayat 21. Mereka berkata kepadanya, Kaisar, lalu dia berkata kepada mereka, oleh karena itu, bayarkanlah kepada Kaisar hal-hal milik Kaisar dan kepada Elohim hal-hal milik Elohim. Jadi di sini ceritanya Yesua itu sedang dijebak, saudara. Dijebak oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Sekarang Yesua mau dibenturkan dengan Kaisar. Terus orang Farisi berkata begini, menurut kamu, kita boleh nggak bayar pajak? Nah, harapan dari mereka, Yesua ngomong nggak perlu bayar pajak. Begitu ngomong seperti itu, kaisarnya sudah tangkap orang ini. Ketangkep, saudara. Nah, Yesua punya kesalahan ngelawan politik, ngelawan negara. Ngerti nggak Bapak Ibu? Tapi Yesua berkata apa? Coba berikan kepada saya koin. Lalu koin ini dikatakan, ini koin gambar siapa? Gambar Kaisar. Lalu katakan, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Tapi Yesua ngomong nggak sampai di situ. Tapi Yesua berkata, berikan pula kepada Elohim apa yang menjadi haknya Elohim. Ini yang ngomong Yesua loh. Jangan lalu nanti ditapis dengan berkat loh. Tuhan itu kan kaya, nggak butuh duit. Nah ini melintir lagi, saudara. Ya. Yesua berkata, gambar siapa ini? Oh Kaisar, ya berikan kepada Kaisar apa yang jadi hak Kaisar dan berikan kepada Elohim apa yang menjadi hak Elohim. Kemudian kita lihat di dalam Markus 12 ayat 17. Yesua berkata begini, dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, bayarlah kepada Kaisar hal-hal milik Kaisar dan kepada Elohim hal-hal milik Elohim. Dan mereka takjub kepadanya. Ya. Kemudian di Lukas 20 ayat 25. Dan dia berkata kepada mereka, kalau begitu bayarkanlah kepada Kaisar milik Kaisar dan kepada Elohim milik Elohim. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, yang disebut milik Elohim itu apa? Nah ini saudara, yang jadi milik Elohim itu apa? Kita baca di dalam kitab Wayikra atau Imamat 27 ayat 30. Di sana dikatakan, dan setiap perpuluhan tanah dari benih tanah, dari buah pohon itu milik Yahweh, itu kudus bagi Yahweh. Jadi perpuluhan itu miliknya Yahweh. Saudara. Nah ini juga kadang orang melintir, saudara. Loh, tapi kan itu dari tanah. Kamu kan pedagang, dari tanah enggak? Enggak toh, jadi enggak perlu. Pinter memang orang ini, saudara, melintir. Lah kalau begitu, berarti kamu pun tidak boleh dagang. Karena yang kitab suci tulis, dagangnya harus dari tanah. Ayo nek saya ngomong begitu gimana? Tutup toko saudara. Betul enggak? Ya, jadi jangan pelintar-pelintir lah. Memang orang dulu itu sebagai petani. Nah kalau saudara mau jadi petani ya monggo silahkan. Paham enggak Bapak Ibu? Jangan lalu dikatakan itu sebabnya petani memberikan perpuluhan. Tapi kita kan bukan petani. Kan enggak ada pedagang ngasih perpuluhan. Ya enggak ada, makanya kamu jangan dagang. Jadi petani saja.
Nek tak pelintir gitu gimana? Bingung juga kan? Nah, dan saya katakan, jangan saudara anggap dengan tidak mengembalikan perpuluhan duit saudara aman. Maaf, saya harus jelaskan ini saudara. Karena Anda itu hutang pada alam semesta. Kalau saya justru mengatakan, kalau Anda memang tidak suka mengembalikan perpuluhan, nggak usah kembalikan. Daripada mengembalikan tetapi enggak gerundel. Betul nggak? Nggak jadi berkat, ngembaliin kok enggak gerundel. Saya kalau mengembalikan perpuluhan tuh penuh sukacita loh. Saya bahkan berkata, Tuhan berkati uang ini, sehingga aku bisa mengembalikan perpuluhan makin lama makin bertambah besar. Itu saya, saudara. Karena otomatis kalau saya mengembalikan besar, berarti Tuhan memberkatinya juga menjadi besar. Paham Bapak Ibu? Ya. Kemudian ada lagi orang yang mengatakan begini, loh tapi perjanjian baru kan tidak ada. Yesua nggak pernah mengusik masalah nggak pernah bicara masalah perpuluhan. Sekarang saya katakan, kira-kira Yesua setuju nggak dengan perpuluhan? Setuju. Buktinya mana? Di dalam Matius 23 ayat 23. Ini yang ngomong Yesua loh ya. Yesua ngomong begini, celakalah bagimu, hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai orang munafik, karena kamu memberi perpuluhan. Nah, jangan sampai di stop di sini, saudara. Kalau di stop di sini berarti yang memberi perpuluhan itu celaka, kan gitu. Ya, jadi dilanjut ayatnya. Selasih dan adas manis dan jintan, dan kamu mengabaikan yang lebih berat dari Torah, yaitu keadilan dan kemurahan dan iman. Seharusnya lah melakukan yang ini, tetapi tidak mengabaikan yang itu. Artinya apa? Kamu mengembalikan perpuluhan, tapi kamu tidak mau menjadi pelaku firman. Harusnya kamu mengembalikan perpuluhan dan menjadi pelaku firman, yaitu apa? Hidupnya adil sesuai dengan firman. Paham nggak Bapak Ibu? Kemudian kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal 9, wah ini penting sekali saudara. Ini sekarang yang ngomong Paulus. Yang ngomong Paulus. Banyak orang Kristen yang mengatakan Paulus itu anti Torah. Benar enggak Paulus anti Torah? Kita baca. Ya. 1 Korintus 9 dimulai dari ayat 1. Hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku seorang rasul? Bukankah aku bebas? Bukankah aku pernah melihat Yeshua HaMasyiah Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan? Dan jika aku bukan seorang rasul bagi yang lain, tetapi bagi kamu, akulah yang sebenarnya, karena kamu adalah metrai kerasulanku di dalam Tuhan. Pembelaanku terhadap mereka yang menghakimi aku adalah ini. Tidakkah kami memiliki hak untuk makan dan minum? Nah ini yang ngomong Paulus, saudara. Ya. Tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang saudari, yaitu seorang istri, seperti juga para rasul lainnya, dan para saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk tidak bekerja? Siapa yang pernah bertugas sebagai prajurit atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan dari buahnya? Atau siapa yang menggembalakan sekawanan ternak dan tidak minum dari susu ternaknya? Tidakkah aku membicarakan hal-hal ini selaku manusia? Atau tidakkah Torah juga mengatakan hal ini? Sebab di dalam Torah Mose telah tertulis. Nah ini Paulus ngutip Torah, saudara.
Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tentang lembukah orang yang Elohim pedulikan? Atau apakah dia mengatakan hal itu sekaligus karena kita? Tentu, karena kitalah hal itu telah tertulis. Sebab orang yang membajak harus membajak atas dasar pengharapan. Dan orang yang mengirik harus mengirik dari pengharapan untuk mengambil bagian atas pengharapannya. Jika kami telah menabur hal-hal yang rohaniah kepada kamu, apakah kelebihannya jika kami ingin menuai hal-hal yang jasmani dari kamu? Jika orang-orang lain mengambil bagian dari hakmu, bukankah kami lebih lagi? Namun kami tidak menggunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya kami tidak memberi suatu penghalang kepada Injil Hamasia. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang mengerjakan urusan-urusan bait suci, mereka makan dari bait suci. Orang yang melayani mezbah, mereka beroleh bagian dari mezbah. Demikian juga Tuhan telah memerintahkan kepada mereka yang memberitakan Injil agar hidup dari Injil. Tetapi aku tidak pernah menggunakan satupun dari hal-hal itu, dan aku tidak menuliskan hal itu agar tidak dapat terjadi demikian di dalam aku. Sebab bagiku lebih baik mati daripada seseorang dapat meniadakan kemegahanku. Karena jika aku menginjil, bagiku hal itu bukanlah kemegahan, sebab kebutuhan diletakkan atasku, dan celakalah bagiku jika aku tidak menginjil, dan seterusnya. Di sini Paulus sedang menasehati jemaat di Korintus. Nasihatnya begini, kalau kamu ngasih persembahan kepadaku, ya sudah layak, wong aku memberitakan keselamatan kepadamu. Walaupun demikian pun aku tidak. Kenapa? Paulus mengatakan tidak, karena dia punya penghasilan, saudara. Paham enggak? Paulus itu punya bisnis. Bisnisnya itu apa? Bikin tenda, saudara. Jadi bukan berarti Paulus itu tidak mengizinkan perpuluhan. Justru dia menganjurkan. Dia bahkan mengatakan orang yang menginjil hidup dari Injil. Orang yang melayani bait suci, dia hidup dari bait suci. Ya. Jadi jangan kamu memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Artinya apa? Artinya lembu itu harus diberi makan. Lembu itu gambaran dari gembala-gembala, imam-imam yang melayani bait suci, yang tidak punya bisnis. Saya enggak punya bisnis, saudara. Ya, dan saya pun mengatakan kalau memang ada yang keberatan, jangan kembalikan ke saya. Saya percaya sekalipun orang tidak mengembalikan ke saya, Bapak Yahweh kalau mau memberkati bisa kok. Betul enggak Bapak Ibu? Karena saya punya keyakinan, selama saya melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar, Dia pasti memberkati saya. Jadi, saya menyampaikan ini hanya sebuah kewajiban karena saya juga menjadi pelaku firman. Saya pun mengembalikan perpuluhan, saya didik anak-anak saya. Saya katakan, jangan sampai lupa mengembalikan perpuluhan. Sekalipun perpuluhan itu dibawa ke orang tuamu sendiri, tetapi tetap itu perintah Tuhan. Saya mendidik anak-anak saya seperti itu. Bahkan saya sendiri pun seperti itu. Tapi setan memelintir sedemikian rupa melalui para pendeta yang enggak paham dunia alam roh. Sehingga berkata enggak usah dikasihkan. Nah sekarang kalau semua orang seperti itu, terus gembalanya makan apa saudara? Makan angin. Betul enggak? Tapi saya tetap mengatakan, saya tidak mungkin makan angin. Tapi makan berkat yang datang dari Bapak Yahweh. Dengan berbagai macam cara. Dia sanggup memberkati. Ya, karena Bapak Yahweh itu maha kuasa. Yang penting saya melayani dengan benar, lurus.
bawa jemaat untuk hidup dalam kelimpahan. Karena saya tiap hari pun berdoa supaya apa? Jemaat Bapa Yahweh, baik yang ada di Kehilat ini, sekali lagi, baik yang ada di Kehilat ini maupun para subscriber, saya doakan supaya Bapa Yahweh memberkati saudara semua dengan berlimpah-limpah. Perpuluhannya bisa berlipat-lipat kali ganda, yang artinya hidup saudara semakin bertambah besar. Haleluya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang saya katakan, kita harus ikutin apa yang firman Tuhan katakan. 1 Timotius 5 ayat 17. Para pria tua-tua yang memimpin dengan baik, layaklah mereka diperhitungkan 2 kali lipat penghormatan, teristimewa mereka yang telah berjelih lelah dalam firman dan pengajaran. Ini yang ngajari Paulus, saudara. Jangan sampai saudara lalu mengatakan apa? Oh, kayak Pak Lukas berarti kurangan duit karena ngomongin duit. Enggak begitu, saudara. Saya menyampaikan apa yang firman Tuhan katakan. Berkenaan dengan apa? Dengan munculnya banyak pendeta yang tiba-tiba menolak perpuluhan. Aneh sekali, saudara. Ya, makanya saya katakan jangan sampai orang berpikir dengan tidak mengembalikan perpuluhan duitnya utuh. No, tetap harus bayar. Cuman mengembalikannya tidak ke Kehilat. Gitu aja, ngembaliinnya ada Kehilat. Tetapi kemana? Ya, saudara tahu sendirilah. Mungkin ke rumah sakit, mungkin ke sono, ke situ, bisa saja, saudara. Tapi yang jelas, kita harus mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, supaya kita tidak tersesat, karena ini adalah penyesatan zaman akhir. Loh, kalau kita hidup kaya, mengembalikan perpuluhan itu berat gak? Oh tidak, encer dong itu, duit receh istilahnya kan gitu. Betul gak Bapak Ibu? Tapi bayangin kalau duit receh saudara itu ratusan juta. Dahsyat gak saudara? Dahsyat bukan? Itulah doa saya untuk saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur karena malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sudah dengar, kami belajar untuk mempraktekkannya, sehingga kehidupan kami menjadi semakin berkenan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung dalam pelayanan Praise and Worship, baik worship leader, singer, musik, dancer, multimedia, dan sound, dapat mengikuti kelas pujian yang akan dimulai pada hari Kamis 8 Juni 2023 pukul 6 sore di Kehilat. Bagi yang ingin mendaftar, dapat menghubungi Saudara Ferry di nomor 0858 6622 2527. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Kita akhiri kebaktian kita, saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu.
Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Vihuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha. Shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk ata Pair Ufaruk ata Besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat bat kau frifahem teka syekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarecheka ve'yishmereka. Yevarecheka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yevarecheka ve'yishmereka. Yevarecheka. Yishayahweh panau eleka wihuneka. Ve'ashem leka. Shalom, shalom. Ve'ashem leka. Shalom, shalom. Yevarecheka ve'yishmereka. Yevarecheka. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Yahweh sanggup. Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.